Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Dion. Video kali ini tetap seperti sebelumnya, kita akan menayangkan mengenai panduan pembukuan untuk pelaku usaha kecil. Ini atas permintaan dari salah satu subscriber, yaitu Mbak Mimi Rahelmi, yang menanyakan bagaimana kalau seandainya kita utang atau kita pinjam uang kepada perusahaan yang kita jalankan. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan lagi bahwa perlunya ada pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Jadi perusahaan harus terpisah, mempunyai keuangan tersendiri, dan ini pemilik atau pribadi juga mempunyai keuangan tersendiri yang terpisah. Dan tidak menutup kemungkinan pada suatu saat si pemilik membutuhkan uang lebih, dan pada saat itu kas pribadinya kurang sehingga dia membutuhkan tambahan uang dan meminjam kepada perusahaan, dan perusahaan pada saat itu juga memberikan pinjaman kepada pemilik secara pribadi. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi pemilik meminjam uang kepada perusahaan, kemudian perusahaan memberikan pinjaman kepada kas pribadi pemilik. Nah, oleh karenanya pada video kali ini tetap panduan pembukuan dan pencatatan untuk cara mencatat piutang kepada pemilik usaha, yang dalam hal ini tetap bagi pelaku usaha kecil dan dilakukan secara sederhana. Caranya adalah seperti ini, ada dua, yang dilakukan pencatatan di buku harian dan yang pada akhirnya nanti di buku neraca. Yang kedua, dari peminjaman uang secara pribadi pemilik, itu dampaknya seperti apa terhadap keuangan perusahaan. Oke, yang pertama cara mencatatnya. Sebelum dilanjut, kita lihat dulu posisi keuangan terakhir pada tanggal 27 Juni 2019. Seperti ini, kas ada 725 dan terdiri dari keuntungan 200.000, sisa utang yang belum digunakan 175.000, kemudian sisa uang modal yang belum digunakan 300.000, dan ada penerimaan piutang 50.000. Nah, kemudian kita lanjut ke buku harian. Setelah kita tahu ada saldo terakhir di tanggal 27 menjadi saldo awal di tanggal 28 sebesar 725.000 masuk ke dalam kas masuk, kemudian sehingga saldonya adalah 725.000. Kemudian hari itu ada transaksi penjualan 1.700.000 sehingga menambah saldo menjadi 2.425.000 karena kas masuk. Kemudian ada pembelian, dia mengeluarkan uang, maka masuk dalam kas keluar, mengurangi saldo. Kemudian ada bayar tenaga kerja, kas keluar juga, mengurangi saldo juga. Kemudian, nah ini ada piutang pemilik diberi 300.000, kas keluar sehingga mengurangi saldo juga. Kemudian bayar listrik 135.000, kas keluar juga sehingga mengurangi saldo. Kemudian bayar hutang 175.000 sehingga mengurangi saldo juga. Dan ada koreksi penerimaan yang 50.000 atas penerimaan piutang yang kita kembalikan lagi kepada pembayar sebesar 50.000 sehingga saldonya menjadi 765.000. Dan yang terakhir pada hari itu ada kegiatan sumbangan sebesar 100.000 sehingga saldo akhir pada
hari itu adalah 665.000 yang berasal dari total penerimaan penjualan ditambah dengan saldo awal 2.425.000 dikurangi dengan total pengeluaran pada hari itu sebesar 1.760.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 665.000. Ini cara mencatat pada saat transaksi atas piutang pemilik, yaitu ini di kolom keterangan tulisannya adalah piutang pemilik dan itu masuk di dalam kas keluar sebesar 300.000 sehingga mengurangi saldo. Ini cara mencatat yang pertama di buku harian pada saat transaksi. Kemudian setelah itu, sebelum kita melangkah ke pencatatan yang kedua, kita hitung dulu perhitungan laba rugi pada tanggal 28 Juni. Yaitu kita peroleh penjualan 1.700.000, kemudian ada dikurangi dengan biaya-biaya, yaitu ada pembelian barang, biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan sumbangan. Totalnya adalah 1.235.000, sehingga pada tanggal 28 Juni 2019 memperoleh keuntungan sebesar 465.000. Ya, ini keuntungannya yang pada akhirnya kita bisa mencatat di neraca, yaitu kas akhir 665.000, piutang pemilik, ya ini piutang, ini kas akhir, ini piutang pemilik 300.000 yang diperoleh dari buku harian tadi. Kemudian peralatan atas transaksi di video sebelumnya, ya silahkan simak lagi di video sebelumnya, 200.000, dan modal awal 500.000, keuntungan tanggal 27 Juni 200.000, dan keuntungan pada 25 Juni 465.000. Totalnya sama antara harta dibanding dengan hutang dan modal, sama-sama 1.165.000 dan 1.165.000. Ini neracanya. Untuk di pencatatan di neraca adalah seperti ini, masuknya di kolom harta dan di harta lancar piutang pemilik sebesar 300.000. Ini pencatatan yang kedua di neraca. Kenapa di posisi harta lancar? Karena piutang tersebut masih menjadi milik perusahaan, ya, uang kas yang dikeluarkan tadi masih menjadi milik perusahaan, hanya bentuknya sekarang berubah menjadi piutang. Yang tadinya kas sekarang berubah menjadi piutang. Ya, kebetulan yang meminjam adalah pemilik, sehingga di keterangan di harta lancar adalah, ya, jadi seperti ini pencatatannya. Jadi kas dikurangi untuk dipinjam kepada pemilik menjadi piutang pemilik sebesar 300.000. Ini pencatatan di neraca. Selanjutnya yang kedua dampaknya. Dampak yang dimaksud di sini adalah terhadap posisi keuangan atau kas akhir di tanggal 28. Ya, kita simak lagi dari kas akhir tanggal 28 Juni, tanggal 27 Juni adalah 725, terdiri dari keuntungan 200.000 tanggal 27 Juni, kemudian sisa uang utang yang belum digunakan 175.000, kemudian sisa uang modal yang belum digunakan 300.000. Ini penerimaan dari piutang 50.000 yang kita koreksi di tanggal 28 dan kita kembalikan kepada pembayarnya, ya, sehingga pada tanggal 28.000 sisa uangnya menjadi 665.000, terdiri dari keuntungan 365.000, kemudian sisa uang modal 300.000. Kenapa demikian? Karena pengaruhnya adalah di sini dampaknya adalah seperti ini. Uang yang 200.000 sehingga di tanggal 28 Juni menjadi 0 karena diambil untuk menjadi piutang pemilik. Piutangnya adalah 300.000, mengambil dari keuntungan tanggal 27.000 adalah 200.000, dan sehingga tanggal 28 keuntungan 27.000 menjadi 0,
dan mengambil tambahnya 100.000 dari keuntungan yang diperoleh pada tanggal 28 Juni. Sehingga di dalam posisi kas akhir tanggal 28 Juni keuntungannya menjadi 365.000, yaitu 465.000 keuntungan dari perhitungan laba rugi dikurangi dengan kas untuk dipinjamkan kepada pemilik menjadi piutang pemilik 100.000. Kemudian yang sisa utang ini sudah dibayar, kemudian ini dikembalikan sehingga totalnya adalah menjadi seperti ini. Pengaruhnya adalah terhadap keuntungan 27 Juni menjadi 0 dan keuntungan 28 Juni dikurangi dengan 100.000. Nah, dampak selanjutnya kalau ini terjadi terus-menerus dan sebelum sempat mengembalikan si pemilik kepada perusahaan, bukan tidak mustahil keuntungan-keuntungan yang sudah kita kumpulkan dan modal yang sudah kita setorkan akan tergerus untuk dipinjam terus menjadi piutang pemilik, sehingga ini kas akan menjadi 0. Oleh karenanya bagi pemilik yang meminjam, kalau sudah ada uang buru-buru dikembalikan supaya operasi perusahaan tetap berjalan dan tidak merugikan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan dari Mbak Mimi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Mbak Mimi. Dan buat sobat-sobat UKM dimanapun Anda berada, dan sobat-sobat UKM subscriber yang baru mampir di channel saya, silahkan like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan akhirnya dari saya Kang Gion, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.